Halo, selamat datang di video UAS Bahasa Indonesia kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang komunikasi verbal dan non-verbal dengan fokus pada peran ahli teknologi laboratorium medis dalam menganalisis anemia. Kami adalah kelompok pembahasa yang terdiri dari 3 orang perempuan yang memiliki kecintaan dan semangat dalam mengejar keberlanjutan bahasa Indonesia. Melalui video ini, kami akan mengajak Anda untuk memahami betapa pentingnya komunikasi verbal dan non-verbal dalam menganalisis kondisi anemia, serta bagaimana ahli teknologi laboratorium medis turut berperan dalam upaya ini. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini bersama-sama. Bahasa adalah sistem komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan antara satu sama lain. Bahasa terdiri dari kumpulan simbol, kata, dan aturan tata bahasa yang digunakan dalam interaksi verbal atau tulisan. Bahasa dapat disampaikan secara verbal dan verbal. Bahasa verbal melibatkan penggunaan kata-kata dan simbol linguistik untuk menyampaikan pesan. Ini termasuk komunikasi lisan dan tertulis. Bahasa verbal melibatkan pengucapan kata-kata, penggunaan tata bahasa dan sintaksis yang tepat, serta pemahaman makna kata dan kalimat. Contoh bahasa verbal termasuk percakapan sehari-hari, pidato, wawancara, ceramah, pembacaan, dan tulisan seperti buku, surat, atau email. Bahasa non-verbal melibatkan komunikasi tanpa menggunakan kata-kata atau simbol linguistik, melibatkan penggunaan isyarat, ekspresi wajah, komunikasi tubuh, kontak mata, postur tubuh, jarak interpersonal, nada suara, dan elemen lainnya yang menyampaikan pesan tanpa kata-kata. Bahasa non-verbal dapat menyampaikan emosi, sikap, intensitas, kepercayaan, dan nuansa pesan yang tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata saja. Bahasa non-verbal termasuk senyum, angkat kepala, bahasa tubuh saat berbicara, pelukan, tatapan tajam, bahasa isyarat, dan bahasa tubuh yang digunakan dalam tarian atau teater. Ayo simak video kami tentang komunikasi verbal dan non-verbal dengan tema peran ATLM dalam analisis anemia. Anemia adalah kondisi medis yang ditandai dengan jumlah sel darah merah yang rendah atau kualitas sel darah merah yang buruk dalam tubuh. Sel darah merah sendiri bertanggung jawab untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh lainnya. Anemia dapat terjadi karena berbagai penyebab, diantaranya termasuk kekurangan zat besi, defisiensi vitamin B, kurangnya asupan zat nutrisi yang penting bagi tubuh, kerusakan sel darah merah, gangguan sumsum tulang belakang, penyakit kronis, atau faktor genetik lainnya. Gejala umum anemia meliputi kelelahan, kelemahan akibat pusing, pernapasan yang tidak lancar, kulit yang terlihat pucat, denyut jantung yang cepat atau tidak teratur, mudah pingsan, kesemutan atau kelemahan pada tangan dan kaki, dan konsentrasi yang buruk. Gejala ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat keparahan dan penyebab anemia. Sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medis, memiliki peran penting dalam mendiagnosis berbagai kondisi penyakit termasuk anemia. Pemeriksaan darah lengkap merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli teknologi laboratorium medis dalam mendiagnosa anemia. Berikut adalah langkah kerja dan proses pemeriksaan. Setelah mendengar gejala dari teman pasien, dokter mencurigai bahwa pasien menderita anemia, sehingga disarankan untuk melakukan pemeriksaan darah lengkap. Seperti yang terlihat dalam video, ATLM melakukan pengambilan darah pada bagian vena pasien, kemudian sampel darah yang diambil dilakukan pemeriksaan menggunakan hematologi analyzer yang memiliki prinsip kerja pencampuran reagen dengan sampel darah atau pencucian
yang disebut dengan hemolysing. Setelah sampel dimasukkan pada alat, maka alat secara otomatis akan mendeteksi dan membaca hasil, kemudian hasil akan dikeluarkan. Bu, selamat pagi dok. Baik, sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium, di mana ini kami sampaikan bahwa untuk kadar Hb itu sendiri di bawah dari nilai normal, yakni 10 gram per desiliter. Seharusnya untuk nilai normalnya di 12 sampai 15 gram per desiliter. Untuk kadar hematokrit, ibu mengalami penurunan yakni 24%. Namun secara normalnya harusnya di 34 sampai 44,5%. Sesuai dengan ukuran dan bentuk sel yang ditemukan, untuk kadar MCV, ibu mengalami peningkatan di mana mencapai 150 ml. Namun secara normalnya harusnya di 80 hingga 96 ml. Untuk MCHT-nya, ibu masih dalam keadaan normal di 32%. Untuk sel darah putih yang diketahui, di mana dari hasil ibu mengalami penurunan di bawah nilai normal, yakni 1.200.000 sel per mikrolit dalam darah. Namun secara normalnya harusnya di 3.500 sampai 400 sel per mikrolit dalam darah. Dengan ini kami memberitahukan bahwa ibu mengalami positif anemia. Dan sesuai dengan kadar MCV yang mengalami peningkatan, jenis anemia yang ibu alami adalah anemia defisiensi besi. Dengan ini mungkin ibu ada pertanyaan. Jika demikian, selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Baik, yang tentunya ibu harus menjaga pola makan dan juga istirahat yang cukup. Di sini kami juga menyarankan ada beberapa makanan yang perlu ibu hindari dan ada beberapa makanan juga yang perlu ibu konsumsi. Nah, untuk makanan-makanan yang ibu harus konsumsi adalah sayuran berhijau seperti sawi, dan juga ada jambu merah yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi, dan daging-daging merah, jeroan seperti hati ayam maupun sapi, itu ibu bisa konsumsi dengan baik. Dan untuk ada beberapa makanan yang perlu ibu hindari, yakni ada coklat, jenis makanan coklat, teh dan kopi, gandum atau olahan seperti roti, pasta, dan sereal, dan makanan atau minuman yang tinggi kalsium seperti susu dan juga keju. Dan ada kacang-kacangan seperti kacang kedelai dan juga putih telur. Di sini saya akan menulis beberapa resep obat yang harus dikonsumsi di rumah. Ini ibu boleh mengambil obatnya di bagian apoteker ya bu. Baik dok, terima kasih dok. Ya, terima kasih. Nilai normal umum untuk beberapa parameter dalam pemeriksaan darah lengkap atau SIM yang biasa dikeluarkan sebagai pedoman. Namun, penting untuk dicatat bahwa nilai normal dapat bervariasi tergantung pada laboratorium dan parameter yang biasa digunakan yaitu yang pertama adalah hemoglobin. Hemoglobin atau HB nilai kisaran untuk pria dewasa yaitu 13,5 sampai dengan 17,5 gram per desiliter. Sedangkan untuk wanita dewasa yaitu 12 sampai 15,5 gram per desiliter. Parameter yang kedua yaitu hemoglobin. Untuk pria dewasa 3,8 sampai 50%, untuk wanita dewasa 34,9 sampai 34,5%. Dan parameter yang ketiga yaitu jumlah sel darah. Untuk pria dewasa yaitu 4,5 sampai 5,5 kali 10 sampai dengan 10. Dan untuk wanita dewasa yaitu 4 sampai 5 kali 10 sampai dengan 10. Dan yang parameter yang keempat yaitu ukuran dan bentuk cairan. Untuk vaskular kulitnya yaitu berkisar dari 80 sampai 96 kulitnya. Dan untuk vaskular hemoglobinnya yaitu 27 sampai 33 mg.
Untuk konsentrasi hemoglobinnya berkisar dari 32 sampai 35%. Dan parameter yang kelima adalah jumlah sel darah yang berkisar dari 4,5 sampai dengan 11,00 mikroliter. Parameter yang keenam yaitu jumlah sel darah putih. Untuk neutrofil berkisar dari 40 sampai 60%, untuk limfosit 20 sampai 40%, untuk neurofil berkisar dari 2 sampai 6%, untuk sel sinofil berkisar dari 1 sampai 4%, dan untuk basophil berkisar dari 0,5 sampai 1.